pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, saya mau nanya sama Anda nih ya, apakah Anda tahu kondisi darah Anda? Apakah dalam kondisi baik atau tidak? Kental atau tidak? Nah, hati-hati jika darah Anda kental, harus segera ditangani karena akan banyak masalah kesehatan yang akan timbul. Jadi penting untuk Anda simak episode kali ini, kita akan membahas mengenai masalah darah kental, apa yang bisa dihadapi dan apa solusinya. Oke, bersama narasumber kita tentu saja ya. Dan kalau misalnya Anda nih pemirsa punya masalah kesehatan yang ingin dibagi kepada kami, silahkan loh kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini. Ya, nanti masalah Anda akan dibahas tuntas dan diberikan solusinya langsung di acara Go Healthy. Oke, dan saya nggak mungkin sendiri di acara ini karena saya ditemani oleh dua praktisi kesehatan, sahabat-sahabat saya. Yang pertama ada Mas Boyke Dianugraha. Mas Boyke, apa kabar? Kabar baik, sehat. Sehat dong. Pemirsa juga harus sehat dan jangan lupa bahagia. Yes. Yang kedua ada Mbak Pretisia Sufarli. Mbak Preti, apa kabar? Baik dong, sehat. Pemirsa di rumah juga untuk selalu sehat. Jangan lupa jangan kemana-mana. Simak tips dari saya dan Mas Boyke agar hidup Anda menjadi lebih sehat. Oke, dan kita akan belajar dari seorang aparat negara. Beliau ini aktif di kepolisian. Ada Pak Paulus. Pak Paulus, apa kabar? Baik. Baik ya. Ya. Wah, Pak Paulus ini punya masalah dengan pengentalan darah yang membuat beliau harus terkena serangan stroke. Beliau didampingi oleh sang istri tercinta, ada Ibu Ana. Bu Ana, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya? Baik. Oke, kita akan belajar sama-sama. Tapi sebelumnya, saya akan menguji dulu pengetahuan atau pemahaman dari Pak Paulus dan juga Ibu Ana mengenai pernyataan-pernyataan di bidang kesehatan. Silahkan dijawab sesuai dengan pemahamannya. Ya, oke. Pernyataan yang pertama, pekerja shift rentan terkena stroke. Benar atau salah? Betul. Benar? Betul. Kenapa kira-kira? Ya karena pola tidurnya nggak ini. Nggak teratur? Nggak teratur. Pola tidur saja atau apa lagi? Pola makan. Pola makan juga. Pola makan juga? Iya. Pemirsa benar ya, pekerja shift itu rentan terhadap penyakit stroke. Dan bekerja shift itu pertama kurang tidur, sudah jelas. Iya. Di saat orang tidur, ini jaga. Kemudian makan tidak teratur, jelas. Ya, karena biasanya justru pada waktu malam itu hormon karena tidak tidur ingin makan, dan yang dimakan udah pasti makanan-makanan yang tidak sehat. Dan yang ketiga pastinya juga stres. Ya, Iya. karena pada malam hari justru di saat-saat orang sedang relaksasi ini justru harus siap dan jaga. Jadi benar pekerja shift itu rentan terhadap penyakit stroke. Jawabannya adalah benar. Pernyataan yang kedua, siap ya? Stroke pasti membuat seseorang lupa ingatan, memorinya berkurang gitu. Waktu aku terserang stroke, setahun itu hilang, lupa. Lupa? Istri aja lupa. Masa? Apa lupa? Iya. Nggak bisa mengenali istri? Enggak. Bu Ana, gimana ketika Pak Paul nggak ingat dirimu? Pas dia bilang lupa, tapi dia tahu kalau dia sudah punya istri. Cuman dia nggak tahu ada di mana. Cuman saya cuman bisa. Ini butuh waktu aja. Jadi jawabannya Bu Ana sama? Sama. Stroke pasti membuat lupa ingatan. Ya. Cuman mungkin bukan lupa ingatan full, Ya, tapi mungkin ada beberapa memori yang lost ya. Ya, betul. Dan butuh waktu untuk kembali lagi. Ya, betul. Sebenarnya ini permainan kata-kata nih. Stroke pasti bikin lupa ingatan. Kalau ada kata pastinya, jawabannya enggak pasti. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Ya. Kenapa? Karena salah satu gejala dari stroke memang ada yang bikin memory loss nih, menyebabkan memory loss. Tapi nggak semua stroke itu pasti mengalami memory loss. Tergantung dengan area penyumbatannya di mana. Dan karena otak kita begitu luas, terkadang tergantung dengan gangguan pembuluh darah yang terjadi. Apabila gangguan pembuluh darah yang dialami memang menyerang pada pusat memori, maka dapat terjadi lupa ingatan. Tetapi apabila misalkan nyumbatnya di lebih ke emosional, maka terjadi gangguan emosional. Ingat, serangan stroke tidak semuanya mengalami lupa ingatan, tetapi bisa jadi bahwa apabila Anda tiba-tiba mengalami memory loss, bisa jadi Anda mengalami serangan stroke. Baik, jadi untuk pernyataan stroke pasti bikin lupa ingatan, ada kata pastinya, tentu saja jawabannya adalah salah. Tapi kami anggap benar jawabannya karena kami ngerti maksudnya seperti apa. Ya, betul. Jawaban dari Pak Paulus dan juga dari Ibu Ana. Oleh karenanya berhak mendapatkan souvenir dari kami. Silakan. Oke. Kita akan belajar dari riwayat kesehatannya Pak Paulus yang terkena stroke. Karena ada
pengentalan darah. Apa yang terjadi? Ini dia kisahnya. Paulus Richard Gurning. Setelah 4 tahun terserang stroke, kini kondisinya sudah jauh membaik. Paul mengaku anggota tubuh bagian kanannya kini sudah bisa digerakkan lebih mudah. Padahal dulu, untuk berjalan atau berdiri saja rasanya sangat sulit. Masih sangat teringat jelas di ingatannya ketika di bulan Desember 2018, ia dikatakan mengalami stroke akibat adanya 5 titik sumbatan di pembuluh darah otak sebelah kiri. Dokter mengatakan hal ini disebabkan oleh kadar kolesterol dan tekanan darah Paul yang sangat tinggi. Ia pun mengaku, dulu sebelum terserang stroke, pola hidupnya memang jauh dari kata sehat. Tetapi, kini Paul sudah banyak belajar dan memperbaiki diri agar tidak kembali jatuh sakit. Peningkatan kesehatannya ini dirasakan setelah dirinya memperbaiki pola makan, perbanyak latihan, dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Pemirsa, Pak Paul ini datang ke Go Healthy sudah yang kedua kalinya. Dan beliau sudah menggunakan teknologi laser. Saya, Mbak Preti, Mas Boy di sini bisa melihat bahwa bedanya jauh sekali. Iya, betul. Perbedaannya sangat signifikan dari terakhir kali beliau datang ke sini. Pak Paul, Iya. perubahan apa lagi nih yang dirasakan setelah terakhir datang dan setelah menggunakan teknologi laser sekarang? Udah agak mendingan. Coba. Udah bisa angkat. Wah, dulu mah nggak bisa bahkan Nggak ya. bisa. Dulu nggak bisa naik sama sekali sebelah kanan kan? Iya, betul. Sekarang naik nggak masalah. Nggak masalah. Menggenggam udah bisa. Ngegenggam juga udah bisa. Jalan, Jalan udah. coba boleh? Tumit saya. Yes. Kayak gitu. Nggak ada sakit-sakit, kaku-kaku nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dulu ada waktu sebelum pakai laser. Dulu jalannya masih kayak begini. Iya, dulu jalan begitu memang Iya. iya. Sekarang udah lancar lagi ya. Udah. Alhamdulillah. Iya. Silakan. Bu Ana, coba dijelaskan perubahan apa saja yang dilihat oleh Bu Ana setelah Pak Paul menggunakan teknologi laser. Ya, pengentalan darahnya apa kabar sekarang? Pengentalan darah juga semua dalam batas normal. Sudah Ya, terkendali ya? sudah. Apalagi? Ya biasanya kan kalau misalnya dia susah tidur, Dulu susah tidur. ya dia pakai tuh yang sama apa tuh yang ke hidung. Intranasal. Iya, Oh, dipakai, intranasal lalu? dipakai. Habis itu jam tangannya dipakai. Nah, dia bisa tidur. Nanti saya yang lepasin, simpan lagi. Karena udah tertidur gitu loh Mas. Tidurnya enak sekarang Pak Paul. Iya. Dulu mah nggak bisa sama sekali ya. Dulu jam 2 baru bisa tidur jam 3. Sementara tidur adalah faktor penting untuk pemulihan pasca stroke ya, buat regenerasi. Sekarang tidur jam? Jam 11 sudah 11 sudah ngantuk, bangun lagi jam? jam 5. Jadi kualitas sudah semakin baik ya, Iya, dan semakin durasi juga jauh. semakin panjang. Jauh semakin. Bagaimana rasanya ketika bangun tidur? Iya, seger. Seger, Iya. stamina, Iya. dan katanya sekarang sudah kembali aktif bekerja ya? Iya. Udah olahraga, fitness, nge-gym. Udah nge-gym lagi? Wah. Dan katanya, saya sendiri agak-agak, masa sih? Sudah bisa mengendarai motor lagi, betul? Sudah. Iya, betul. Udah bisa kebonceng ibu lagi? Udah. Seneng banget. Sudah. NMS-nya dipakai juga? NMS-nya Dipakai di mana Pak Paul biasanya? Di sini sama di sini. Oke. Oke. Dan terasa si otot menjadi lebih kuat sekarang? Iya. Iya Mas. Saraf-saraf dulu sempat mengalami mati rasa gitu nggak sih dulu? Iya. Mati, dicubit aja nggak Dulu kerasa. nggak berasa. Iya. Sekarang Sekarang udah terasa. sudah terasa ya. Yang paling berkesan ke Bu Ana deh. Perempuan biasanya memorinya lebih ingat hal-hal detail. Yang paling berkesan yang dilihat dari suamimu setelah menggunakan laser apa Bu Ana? Jauh lebih bagus ya Mas, lebih baik lah. Biasanya dia nih kok apa maksudnya agak-agak berat. Nah tapi kan suami saya tiap kadang pagi juga dia pakai kalau cuman apel doang, habis itu dia pakai lagi. Mau tidur dia selalu pakai, sambil nonton dipakai gitu. Jadi jauh lebih baik lah. Kalau malam hidung ya. Berarti senang ya dengan kondisi Bapak sekarang ya? Puji Tuhan, senang banget. Senang ya? Senang banget. Pertanyaannya tadi Bu Ana, kalau Bapaknya sampai ketiduran pakai teknologi laser terus dibuka? Dibuka, saya yang pakai. Nah, itu baru mau tanya saya. Jadi, ibu yang gantian pakai. Betul. Mohon maaf nih, kalau ibu sendiri ada keluhan kesehatan nggak? Untuk saat ini sih enggak semuanya baik-baik aja, cuman kadang karena capek aja.
Oke, jadi Ibu lebih ke pencegahan. Iya betul. Ya, pemirsa mesti dicontoh nih pasangan Iya. suami istri seperti ini ya. Yang satu menggunakannya untuk pengobatan, pemulihan stroke-nya supaya apa? Supaya stroke-nya nggak berulang. Betul. Ya Pak Paul, kalau sampai berulang, apakah serangan jantung berulang, apakah stroke berulang, itu biasanya fatal. Untuk itu pemirsa, darah jangan sampai kental. Pembuluh darah jangan sampai kaku. Oleh karena itu, tetap pola hidup sehat, tapi gunakan teknologi yang memang sudah terbukti. Ya, khusus darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Di sini juga tidak kalah apresiasinya untuk Pak Paul ya, semangatnya luar biasa, sudah pernah terkena stroke, sekarang udah pulih pun tetap latihan beban. Ini contoh yang baik nih pemirsa. Jadi pemirsa di rumah, kalau misalkan lebih baik lagi sih lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan tunggu sampai terkena stroke terlebih dahulu, dari sejak muda, dari sejak dini, gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda, tambah lagi dengan menggunakan teknologi NMES untuk menjaga volume dan menjaga volume otot di dalam tubuh Anda. Jadi pemirsa ayo take action sekarang juga gunakan teknologi laser. Ya, jadi sekali lagi nih, mungkin Anda belum terlalu jelas, saya akan ulangi lagi penjelasannya. Dokter laser ataupun AccuLaser ini adalah alat terapi yang praktis, ringan, portable, mudah digunakan. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja, ya, tanpa mengganggu aktivitas kita. Dan satu alat bisa dimanfaatkan dipakai untuk satu keluarga. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan sebelah kiri, ya, sebanyak 2 kali sehari saja, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi, ya, dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Dokter laser maupun AccuLaser ini akan menstimulasi tubuh mengoptimalkan sebuah zat yang namanya nitric oxide yang bisa melenturkan juga melebarkan pembuluh darah kita, bisa membantu mengatasi hipertensi dan mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga pengentalan darah. Pemirsa, yuk jaga kesehatan tubuh kita sekarang juga sebelum terlambat. Sebelum kita terserang komplikasinya, gunakan dokter laser maupun AccuLaser dari Gogomall. Jadi silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda untuk mendapatkannya. Nanti call center kami akan membantu Anda dengan detail, ya, dijelaskan bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan jika nanti kalau misalnya Anda sudah punya alatnya, Anda boleh, ya, berkonsultasi dengan dokter jika ada pertanyaan, dan ini adalah free of charge alias gratis. Penting buat Anda ingat, dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Dan hanya ada di Gogomall, pemirsa. Ingat ya, hanya ada di Gogomall. Jadi ketika Anda ingat teknologi laser, ingat juga Gogomall. Oke? Go Healthy belum selesai, kami akan kembali setelah yang satu ini. Jadi tetaplah di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari belajar dari kisah kesehatannya Pak Paulus yang terkena stroke gara-gara pengentalan darah. Ya, kalau misalnya kita punya darah yang kental, dokter pasti menyarankan kita untuk meminum obat pengencer darah. Ya. Nah, sekarang mari kita sama-sama belajar di segmen Tahukah Anda cara minum obat pengencer darah yang benar? Gimana Mbak Preti, boleh kasih tahu dong? Iya betul, biasanya kalau misalnya ada kasus pengentalan darah, dokter kan akan meresepkan obat pengencer darah. Ada 3 jenis nih yang paling sering nih, ada mini aspi, tromboaspilet, sama yang terakhir ini adalah clopidogrel. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara minum clopidogrel dengan tepat, karena relate nih dengan narasumber yang hadir. Riwayat medis yang dialami oleh Pak Paul mengharuskan beliau untuk mengonsumsi clopidogrel, betul ya? Iya, Nah, betul. clopidogrel ini merupakan obat pengencer darah dengan cara kerja menghambat penempelan sel-sel keping darah. Biasanya diresepkan pada orang yang pengentalan darah yang sudah mengalami komplikasi. Dosis anjuran rutinan harian yaitu 1 kali sehari. Sebenarnya 1 kali sehari ini boleh Anda konsumsi pada pagi hari atau malam hari. Bebas, pilihnya boleh pagi, boleh malam. Tetapi biasanya kita harus mengikuti anjuran dokter. Kalau misalnya dokter menganjurkan pada malam hari, konsumsilah pada malam hari. Yang paling penting adalah keteraturan jam dalam mengonsumsi obat clopidogrel. Maksudnya begini, apabila Anda memutuskan untuk mengonsumsi pada malam hari, jam 7 malam, konsumsilah jam 7 malam setiap hari. Jangan loncat-loncat pemirsa. Jangan hari ini jam 7, besok jam 10, besoknya jam 11 malam. Hal tersebut dapat mengakibatkan
adanya waktu di mana terjadi kekosongan obat tersebut dalam tubuh Anda. Karena obat tersebut waktu parunya kurang lebih 24 jam. Jadi setiap 24 jam sekali kurang lebih harus sudah mengonsumsi obat tersebut. Konsumsinya di jam yang bersamaan. Boleh dikonsumsi sebelum atau setelah makan. Tetapi akan lebih baik dikonsumsi setelah makan. Ingat bahwa apa yang kita makan dan apa yang kita minum juga dapat berinteraksi dengan obat Clopidogrel. Sehingga perlu diingat bahwa lebih baik jangan mengonsumsi buah-buahan atau minum jus buah-buahan ketika Anda mengonsumsi Clopidogrel. Terlebih lagi nih, agar efektivitas obatnya bisa bekerja secara maksimal, gunakan teknologi laser yang dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Wah, detail banget. Terima kasih Mbak Preti. Ya, tinggal Anda ikuti saran yang sudah dikasih tahu oleh Mbak Preti tadi ya. Clopidogrel. Ya, Clopidogrel. Itu adalah obat pengencer darah. Kalau kopi saset, itu apa? Itu adalah hal yang disukai oleh Pak Paul dulu ya sebelum terkena serangan stroke. Karena kerjanya shift, mungkin jaga malam, mau nggak mau mengkonsumsi kopi saset. Seberapa banyak sehari kopi saset yang dikonsumsi Pak Paul? 5 sampai 8 ya. Banyak ya. 8 bungkus. Aduh, Iya. 5 sampai 8 bungkus tiap hari. Oke, makannya pasti berantakan juga nih, aku yakin. Iya, makan juga. Makanya kalau ini paling mie instan, terus gorengan, Iya, nasi iya. goreng. Iya, iya. Gitu kan ya, tapi itu kan dulu. Iya. Sekarang perubahan apa yang sudah dilakukan selain menggunakan teknologi laser? Gaya hidupnya seperti apa Pak Paul sekarang? Ngopi udah enggak ya? Udah enggak? Yeay. Beneran? Iya. Wow! Susah loh. Oke, tapi kerja shift begadangnya masih sering kebagian? Masih. Masih ya? Kalau cuman udah berkurang. Udah berkurang, Iya. oke. betul. Makan bagaimana sekarang? Udah lebih teratur. Makan lebih teratur. Udah lebih pilih-pilih makan nggak? Iya kan yang milih Wah! Bagus. Wah, setelah menggunakan teknologi laser, itu kan semua perubahannya begitu ke arah yang sangat positif. Ya, apalagi saya tahu bahwa beliau ini waktu pertama kali datang mengangkat tangan nggak bisa, jalannya masih Iya, pincang. Nah, iya. pemirsa kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Mungkin itu yang harus dijelaskan untuk pemirsa tahu bahwa teknologi laser itu memang teknologi khusus mengatasi untuk darah yang kental dan pembuluh darah yang kaku. Ya, nah kalau kita lihat sebenarnya seperti apa sih darah yang kentalnya dari Pak Paul ini nih, kita akan lihat. Ya, nah darah Pak Paul ini terjadi gumpalan-gumpalan karena darahnya mengental. Kenapa mengental? Ya tadi akibat makan, lemak. akibat rokok, kemudian akibat kurang tidur. Tetapi dengan teknologi laser ini dipakai olehnya, maka gumpalan-gumpalan darahnya itu akan terurai. Namanya mekanisme fibrinolisis. Akibatnya apa? Akibatnya aliran darah menjadi lancar. Demikian juga pembuluh darahnya yang kaku, ya, terbantu oleh nitric oxide, akibatnya pembuluh darahnya melebar, makin baik lagi aliran darahnya. Dan juga yang harus diperhatikan di sini adalah tidurnya. Jadi yang namanya tadinya tidurnya kan menjadi lebih nyenyak, ya, menjadi lebih bugar karena hormon endorfinnya juga diaktifkan. Itu diakibatkan oleh karena sinar kuning. Otot yang baik itu memiliki mitokondria yang banyak dan besar yang menghasilkan pembakaran yang optimal. Apa yang dibakar? Yang dibakar adalah gula darah, lemak darah, dan juga lemak tubuh. Jadi apabila pemirsa seiring dengan meningkatnya usia gak pernah latihan beban, cuma duduk diam doang, apa yang terjadi? Maka terjadi penurunan volume otot. Nah, penurunan volume otot ini bisa dilihat nih, yang mungkin dari dulunya banyak ototnya, sedikit lemak. Kalau misalnya nggak dilatih, meningkatnya usia, Mengecil ya? mengecil. Mengecil. Benar, ototnya mengecil tapi badannya kok tetap sama. Atau bahkan terlihat lebih lebar. Kenapa? Karena otot yang mengecil ini akan diisi dengan lemak. Kita nggak mau nih sampai terjadi hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalkan sudah terjadi penumpukan lemak tubuh, penyusutan volume otot, apa yang terjadi? Pembakaran menurun. Gula darah akhirnya naik, kolesterol naik, trigliserida juga naik. Nah, itu mengapa kita perlu untuk latihan otot di dalam tubuh kita. Dan apabila untuk pemirsa di rumah nih yang mungkin gak punya waktu atau tidak bisa maksimal untuk latih otot, bisa menggunakan teknologi NMAS seperti yang digunakan oleh Pak Paul. Digunakannya terutama pada anggota gerak tubuh. Kalau misalkan untuk yang menderita stroke, kita akan fokuskan kepada yang sudah mengalami kelemahan. Pak Paul mengalami kelemahannya pada sebelah kanan ya. Jadi dipakainya pada sebelah kanan. Kalau misalnya masih sehat boleh dipakai sebelah kanan, pakai sebelah kiri. Gunanya apa? Untuk merangsang kembali otot kita untuk berkontraksi
konsentrasi, bekerja secara maksimal sampai ke lapisan serat otot terdalam. Hasilnya apa? Volume ototnya dipertahankan, itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi, secara bentuknya lebih baik, pergerakannya lebih bagus lagi, dan yang pasti adalah pembakaran gula darah dan juga lemak darah maupun lemak tubuh menjadi meningkat. Hasilnya apa? Energinya bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tapi pada saat yang bersamaan gula darah, lemak darah, dan juga lemak tubuh Anda menjadi lebih terkendali. Nah, jadi kalau misalnya pemirsa di rumah masih punya alasan untuk gak bergerak, gak latihan otot, ya saya rasa sih itu kurang tepat ya. Otot ini tetap harus dilatih sampai Anda usia lanjut. Bisa menggunakan teknologi NMAS akan lebih baik lagi apabila Anda melakukan weight training secara langsung. Pemirsa, Pak Paul dan juga Bu Ana sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser ya pasca beliau terkena serangan stroke. Masih banyak kisah yang lain, salah satunya adalah kisah yang satu ini. Saya sebagai kepala rumah tangga kena stroke yang mengakibatkan saya nggak bisa apa-apa. Penyebabnya karena darah tingginya nyampe 200. Tidur gampang, tensi darah 135/91, berjalan juga ringanan, dan tangan bisa naik ke atas. Pak Paul, di luar sana yang menyaksikan acara Go Healthy mungkin ada yang sama seperti Pak Paul lagi berusaha pulih untuk kembali aktif setelah terkena stroke. Pak Paul, coba disemangati penonton lainnya, silakan. Pemirsa, untuk pemirsa jangan patah semangat. Stroke itu pasti bisa sembuh dan pulih. Jangan lupa menggunakan teknologi laser. Hasilnya saya ikut merasakan selama beberapa bulan ini ada perubahannya sangat terlihat signifikan, ya. Oke, siap. Jadi pemirsa, mari kita gunakan AccuLaser Ultimate yang merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan dua teknologi. Yang pertama adalah teknologi low level laser dan yang kedua adalah teknologi NMAS, Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Nah, lasernya ini bermanfaat buat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan buat Anda yang punya masalah sama seperti Pak Paul, ya, punya masalah kolesterol tinggi, atau mungkin Anda punya masalah dengan diabetes dan hipertensi. Yuk, gunakan teknologi laser untuk mengatasi masalahnya supaya komplikasinya bisa kita hindari. Sementara itu teknologi NMAS atau Neuromuscular Electrical Stimulation-nya ini bermanfaat buat menjaga, juga menguatkan dan memelihara massa otot kita. Disarankan dan penting buat Anda para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Harapannya ketika otot dan syarafnya distimulasi, dirangsang, itu akan terbantu perbaikan juga fungsinya menjadi lebih baik seperti yang sudah dirasakan oleh Pak Paul. Nah, kalau Bu Ana yang merasa tidak punya keluhan kesehatan, justru ya ini adalah saat yang paling tepat Anda menggunakan teknologi laser. Untuk apa? Sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Jadi pemirsa, sekarang ya jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Silakan hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan kalau misalnya Anda nanti sudah punya alatnya, Anda boleh berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan gratis. Ingat ya pemirsa, produk dokter laser dan juga AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Anda bisa mendapatkannya hanya di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat AccuLaser, ingat GoGo Mall. Terima kasih praktisi kesehatan Mas Boyke, Mbak Preti dan juga narasumber Pak Paul dan juga Bu Ana yang telah menyempatkan hadir ke Go Healthy kali ini. Dan tentunya terima kasih buat Anda pemirsa setia Go Healthy yang saya yakin Anda juga sayang sama kami di sini. Oleh karenanya kami menunggu kritik dan saran dari Anda untuk perbaikan acara Go Healthy di masa-masa mendatang. Jadi silakan disampaikan melalui alamat email ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di episode berikutnya Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sampai jumpa.